Bidadari Chapter 61 Menjijikkan. Hei, jawab. Reiko tak sabar. CCTV ku itu, kenapa kamu tempelkan itu di semua CCTV ku? Reiko menunjuk pada CCTV sambil geleng-geleng kepala di saat Aida masih senyum-senyum. Dia sengaja bukan? Dia senang bukan? Membuat aku sulit begini. Hes, lihat balasanku. Aku akan mempersulit hidupnya. Bagaimana bisa kamu menempelkan itu semua di depan CCTV? Membuat hati Reiko berbisik emosi saat dia melontarkan ucapannya. Ini juga membuatnya melangkah memutar masuk ke dalam dapur dan berdiri di samping Aida. Pakai tangga, Pak. Jawab Aida, tepat ketika Reiko hanya berjarak 2 jengkal dari posisinya duduk. Iya, aku tahu kamu naik ke sana pakai tangga. Memangnya kamu Supergirl sepupunya Superman yang bisa terbang? Kalau udah tahu kenapa nanya, Pak? Lagi-lagi jawaban yang membuat Reiko mengepalkan tangannya, gemas bercampur emosi. Kamu tuh ya? Reiko tak tahu lagi ingin mengeluarkan apa dari bibirnya. Makanya dia memijat kepalanya karena memang benar-benar gemas dengan Aida. Kalau tidak ingat aku pernah menamparnya dan itu membuat wajahnya memar hingga aku merasa sangat bersalah. Mungkin saat ini aku sudah meninju wajahnya lagi. Ya, Reiko menahan kesal di hatinya. Tapi apa Aida peduli? Sabar, Pak. Banyak-banyak istighfar kalau lagi kesel. Astagfirullah gitu, Pak. Jangan banyak marah, Pak. Nanti cepet tua. Aida tak tahu apa yang ada di hati Reiko. Jadi dengan santainya Aida malah menyindirnya lagi sambil garis itu mengambil garpu di piringnya dan menyuap satu suapan pecel yang tadi dibuatnya. Mending nanti kalau udah tua mati masuk surga. Kalau dibakar di neraka gimana, Pak? Makanan di sana nggak seenak bakwan ini loh, Pak. Lalu tanpa peduli mimik wajah Reiko, Aida juga menggigit bakwan goreng yang masih hangat setelah sebelumnya mengguyur 1 sendok bumbu kacang di atasnya. Sial, aku marah dia enak-enakan makan. Mana mulutnya juga bicara sambil mengunyah. Cih, gak ada manner. Kesal dalam hati Reiko melihat Aida yang mulutnya penuh itu kembali bicara. Oh iya, saya lupa. Bapak masih setengah tua ya? Tahun ini Bapak umurnya 32 tahun kan? Reiko masih menahan dirinya agar tak kebablasan, sedang Aida meliriknya dan menyempatkan kembali bicara. Padahal bibirnya masih bergerak-gerak mengunyah. Mati itu nggak tua nggak muda, Pak. Bayi aja bisa mati, apalagi kalau umurnya setengah tua kayak gitu. Aida melirik Reiko lagi. Nggak takut apa? Umur udah kepala 3. Tiap hari bikin dosa. Belum tentu dikasih umur sampai 63 tahun kayak Rasul. Beraninya kamu ngomong lebar kemana-mana. Didiemin malah makin ngelunjak ya. Reiko yang kesal, tangannya bereaksi menjauhkan piring bakwan saat Aida mau mengambil bakwan yang tadi sempat ditaruhnya ketika menyuap pecel kedua kalinya. Aida tak makan dengan tangan kirinya, jadi gantian dia pegang garpu dan bakwan. Jawab aku, kenapa melongo? Reiko yang kini tersenyum sambil tangannya mengambil 1 bakwan yang membuat mata Aida membulat. Dan sebenarnya bukan melongo, tapi dia menahan kesal karena piringnya diambil. Belum lagi, di sana ada 5 bakwan. Kenapa dia mengambil bakwan yang tadi sudah aku gigit? Piringnya dipegang lagi, mana aku bisa makan? Protes dalam hati Aida karena Reiko tangan kirinya memegang piringnya, tak lagi menaruhnya di meja. Jawab aku, kenapa kamu buat seperti itu dengan CCTV ku? Tanya Reiko lagi setelah dia mengunyah bakwannya. Tapi karena Reiko teringat sesuatu. Kamu bukannya puasa? Ini kan hari Senin. Belum sempat Aida menjawab, Reiko memotong lagi dengan seringai tawa. Ya, apa-apaan dia? Kenapa piring pecelku juga ditarik?
Aida belum sempat menjaga piringnya saat Reiko menyambarnya. Jadi, kamu puasanya itu cuma setengah hari, kayak puasa bocah 5 tahun gitu. Puasa bocah ndasmu atos. Cih, enak aja dia memakan pecelku tanpa dosa. Sungguh celetukan dan perbuatan Reiko yang membuat Aida jadi semakin panas. Sehingga, Pak Reiko Byakta Adiwijaya yang terhormat, saya memang tadi pagi itu sedang berpuasa. Tapi perempuan itu ada waktunya datang bulan. Jadi kebetulan aja saya membatalkan puasa saya tadi pas waktu duhur. Karena itulah Aida menjawab cepat seperti tadi dengan emosi membara. Tapi apakah Reiko percaya? Hahaha, pandai kamu menipuku. Puasa bocah, pura-pura alim padahal anggota 5 monyet. Saya bisa tunjukkan darahnya jika Anda memang tidak percaya. Aida menggelengkan kepalanya lagi sambil menjawab cepat. Makin emosi dirinya, apalagi satu bakwan sisa gigitannya kini sudah habis di tangan Reiko, dan pria itu sepertinya memang tidak berniat untuk berhenti makan karena tangannya sudah mengambil satu bakwan dan menaruhnya di piring pecel. Wah, kalau begitu buka sekarang, aku mau lihat. Gak ada otak apa bapak ini? Jelas saja Aida menolak. Usiaku masih belasan tahun lebih tua darimu, jadi yang sopan padaku. Siapa yang gak ada otak? Siapa? Dagu Reiko mengarah ke CCTV dapur. Hanya orang yang punya otak yang tidak mungkin melakukan tindakan bodoh dengan CCTV ku seperti itu. Hati-hati bicara denganku. Mannermu di mana? Nah, emang bapak sopan sama saya? Sindir Aida dengan tangannya menunjuk piring. Dan ngomong-ngomong, itu makanan saya, Pak. Apa bapak berniat mencuri makanan saya? Reiko yang baru saja mengunyah satu suapan bakwan lagi, dia mengerutkan dahi menatap jari telunjuk Aida yang mengarah padanya. Di, ngaku-ngaku makananmu. Emang ini belinya pakai duit siapa? Jawabnya dengan senyum tanpa rasa bersalah. Cepat buka, aku mau lihat darahnya kalau kamu enggak bohong. Hahaha, dia pasti kesal padaku kan, sampai ngeloyor lari begitu aja. Reiko tidak peduli dengan gadis yang tadi merenggut dan sudah berdiri dari kursinya. Aida berlari kecil menuju kamarnya di saat wajah Reiko menunjukkan senyum puas. Siapa suruh dia berani menantangku, membuat pekerjaanku jadi berantakan di kantor, gara-gara tingkah konyolnya pada CCTV apartemenku. His, bocah alim, bocah anggota 5 monyet. Reiko berpikir begini sambil matanya menatap ke arah CCTV, dan bakwan kedua sudah habis, dengan piring pecel yang sisa seperempat isinya. Apa-apaan lagi ini? Kenapa cuma pecel aja enak banget sih? Apa aku emang lagi kelaparan ya, belum makan siang? Ini juga yang membuat geli hati Reiko. Rasakan kau, gara-gara ulahmu sendiri jadi kau nggak bisa makan siang kan? Hahaha. Lega hati Reiko, dia tak peduli kini justru menarik mangkuk bumbu kacangnya dan mencelupkan bakwan sebelum mengunyahnya. Anggap saja ini adalah hadiah dan keberuntungan untukku. Rampasan perang. Hahaha. Kamu sengaja menaruh itu di depan CCTV ku dengan tujuan untuk mengajakku berperang, bukan? Sindir hati Reiko yang memaklumi apa yang sudah dia lakukan ini sebagai sesuatu yang memang seharusnya pantas Aida terima karena mengerjainya. Heis, papaku pasti marah besar karena perbuatanmu ini membuatku tidak bisa mengurus urusan di kantor. Ini protes Reiko lagi di saat dia menyuap habis pecel di piring. Memang dasar maling tetaplah maling. Dia tak tahu diri sekali menghabiskan semua makananku. Bisik Aida di saat dirinya sudah balik lagi. Tapi saat ini dia tidak langsung mendekat pada Reiko. Seperti yang biasa Reiko lakukan kalau Aida sedang ada di dapur. Dia justru memperhatikan Reiko dari tempat persembunyiannya yang biasa Reiko gunakan. Satu tangannya mengepal geram dan satu tangannya lagi tak bisa mengepal karena sedang memegang sesuatu. Astagfirullah. Ya Rob, apa salahku sampai aku harus bertemu pria sepertinya dalam hidupku dan menikah dengannya?
Hati Aida yang panas itu membuat dirinya melangkah cepat menuju tempat Reiko duduk dan sedang mencelupkan bakwan terakhir di piringnya ke bumbu kacang yang kini mangkoknya sudah berganti dipegang tangan kirinya. Reiko sudah menaruh piring bakwan ditumpuk dengan piring pecel yang sudah habis. "Ini Pak." Dan Aida langsung menyodorkan sesuatu di hadapan Reiko yang baru membuka mulut mau memasukkan bakwan. "Hei, jauhkan!" Mau muntah dia. "Apa kamu tidak lihat aku sedang makan? Itu kan menjijikan."